Diketahui beberapa waktu lalu kapal selam milik Indonesia KRI Nanggala 402 hilang kontak dan dinyatakan tenggelam. Setelah tragedi tersebut, ada ahli yang menyebut penyebab tenggelamnya Nanggala karena kelebihan muatan. Terkait pernyataan itu, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Muhammad Ali angkat bicara. Ia memastikan akan mengaudit dan menginvestigasi. Ali mengatakan audit akan melibatkan pakar. Pakar yang dimaksud adalah orang yang benar-benar paham mengenai kapal selam dan bukan hanya sekedar pengamat. Ia juga memastikan akan melakukan investigasi. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa 27 April 2021. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung soal komentar pengamat yang menyebut KRI Nanggala 402 tenggelam karena kelebihan muatan personel. Menurutnya, pernyataan itu tak berdasar dan menyebut pengamat yang mengatakan hal itu belum pernah mengawaki kapal selam. Diketahui kapal Nanggala 402 itu berisi 53 orang prajurit TNI. Jumlah itu tidak melebihi kapasitas. Ia menduga pengamat yang memberikan pernyataan tersebut hanya melihat dari kapasitas tempat tidur yang berada di dalam kapal. Dalam kapal tersebut terdapat 33 hingga 34 tempat tidur. Namun hal itu wajar lantaran saat bertugas dibagi menjadi 3 shift dan biasa disebut dengan hotbang. Hotbang adalah tempat tidur yang dipakai untuk beberapa orang secara bergantian. Menurutnya, sebelum berangkat setiap kepala kamar ini akan memastikan betul muatan yang akan dibawa sebelum berlayar. Ia juga mengatakan sudah ada penghitungan sendiri terkait dengan jumlah awak tersebut. Dari kelaikan kapal ini dinyatakan laik sampai dengan September tahun 2022. Masih laik. Kemudian kelebihan personil yang dari Jerman itu menyatakan 33, itu mungkin jumlah dari tempat tidurnya. Memang jumlah tempat tidur itu hanya segitu, hanya 33 atau 34. Tapi jenis dari kapal selam 209 ini ada berbagai jenis. Ada yang tonase 1200, mungkin hanya 33. Tapi tonase 1300 beda lagi. Kemudian tonase 1400 yang seperti Nagapasa Class itu beda lagi. Nah, ini mungkin dilihat hanya dari jumlah tempat tidur, tapi mungkin tidak diketahui bahwa di kapal selam itu kita berjaga atau berdinas itu dibagi dalam 3 shift. Ya. Itu yang dinamakan hotbangs itu. Hotbangs itu bahwa tempat tidur satu itu bisa dipakai untuk berapa orang, untuk bergantian jaga. Jadi yang jaga, kemudian tempat tidurnya digunakan. Kami pengalaman seperti itu, dan itu dilakukan oleh beberapa negara seperti itu. Beda negara, beda kebijakan, ya. Seperti kita mungkin sama dengan yang negara pembeli 209 lainnya, sama seperti itu, dibagi 3 divisi jaga. Ada yang membaginya hanya 2 divisi jaga. Jadi itu kalau dikaitkan dengan itu hanya jumlah tempat tidur itu, bukan jumlah personil. Jadi setiap KKM itu, setiap kepala kamar mesin itu pasti menghitung jumlah orang yang akan masuk dikaitkan dengan jumlah muatan yang akan dia bawa saat itu. Seperti torpedo berapa yang dia bawa, kemudian munisi lainnya seperti apa. Kemudian tadi pertanyaan lain dari usia rata-rata kapal selam ini relatif tergantung dari sistem pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya baik, maka itu bisa lebih dari 30 tahun, lebih dari 40 tahun. Bahkan 209 ini masih dipakai di beberapa negara. Bahkan bukan kita saja yang menggunakan, India menggunakan, kemudian Amerika Latin itu, negara Amerika Latin hampir semua menggunakan 209. Dan beberapa masih aktif. Jadi ada yang lebih tua, malah Brazil itu ada beberapa kapal selam 209-nya lebih tua dari KRI Nanggala, lebih tua berapa tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.